Halo adik-adik, dalam video ini kita akan belajar bagaimana menentukan fungsi kuadrat. Ini adalah bagian ke-6 dari bab persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat dari fungsi yang diketahui. Nah, sekarang kebalikannya, bagaimana kalau kita punya suatu kurva atau kita sudah tahu titik-titiknya yang dilalui kurva itu, tetapi kita tidak tahu fungsi kuadratnya. Jadi kita akan menentukan fungsi kuadratnya berdasarkan gambar atau titik-titik yang dilalui. Misalkan seperti ini ada kurva dan fungsi kuadrat ini melalui diketahui tiga titik ini. Jadi titik 1,5, 0,4 dan negatif 1, negatif 1. Dari tiga titik ini kita akan menentukan fungsi kuadratnya. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat satu variabel kan itu adalah fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, di mana a itu tidak boleh 0 dan a itu disebut koefisien x kuadrat dan b itu koefisien x, dan a, b, c itu adalah suatu bilangan konstan. Nah, kita tahu bahwa kalau kita punya suatu pasangan dari, misalkan kita tahu x itu berapa, kita masukkan ke dalam fungsi ini, kita akan peroleh fx, dan itu akan menjadi suatu pasangan terurut yang menjadi titik. Jadi kan kita x, fx. Jadi misalkan fungsinya, misalkan x pangkat 2 kurang 3x tambah 5. Nah, misalkan kalau x-nya itu 1, maka f1 sama dengan 1 kuadrat kurang 3 kali 1 tambah 5. Ini sama dengan, jadi f1 sama dengan 1 pangkat 21 kurang ini 3 tambah 5 sama dengan jadi 3. Jadi f1 sama dengan 3. Nah, ini kan menjadi pasangan terurut, menjadi satu titik. Jadi titiknya adalah x-nya itu 1, f1 itu 3. Jadi yang ini x-nya, ini fx-nya. Nah, inilah yang kalau misalkan seperti ini contoh kurva tadi, berarti kalau tiga titik ini adalah x-nya, ini adalah fx-nya. Jadi kita tahu bahwa pada saat x sama dengan 1, f1-nya adalah 5. Jadi f1 itu adalah 5. Kemudian f0 sama dengan 4. Kemudian f minus 1 sama dengan minus 1. Nah, yang pasti bentuk umumnya kan seperti ini. ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Jadi tinggal kita akan cari a, b, dan c-nya berapa, sehingga jika a, b, dan c-nya sudah diketahui, maka fungsi kuadratnya kita sudah peroleh. Misalkan dari sini kita bisa tuliskan, berarti f1 sama dengan dari sini a, karena a belum kita ketahui, jadi kita tuliskan a, sedangkan x-nya kita tahu, ini 1. Jadi 1 pangkat 2 tambah b dikali 1, karena b belum diketahui tetapi x-nya itu 1 di sini. Tambah c, c-nya belum diketahui. f1 itu kan 5. Jadi 5 sama dengan 1 pangkat 2, 1,
A kali 1 A, B kali 1 B, tambah C. Nah, kita sudah peroleh itu. Jadi 5 sama dengan AB tambah C, kemudian nah, F0 itu sama juga, kita ini masukkan X-nya itu 0, jadi A kali 0 pangkat 2 tambah B kali 0, karena X-nya itu 0, 0 tambah C. F0 itu 4, jadi 4 sama dengan ini 0 pangkat 2 0, A kali 0 0, B kali 0 0, tersisa C. Jadi kita tahu bahwa C ini kan 4 sama dengan C, berarti C sama dengan 4. Berarti di sini juga C-nya di sini 4. Kita pindah sebelah. Jadi kita tahu bahwa A tambah B tambah C itu sama dengan 5 dan C itu sama dengan 4 yang sudah kita peroleh tadi. Nah, berarti C di sini juga 4. Arti A tambah B tambah 4, karena C sama dengan 4, berarti ini kita ganti 4. A tambah B sama dengan 4 pindah ruas, ini positif, kita pindah ruas ke sebelah jadi negatif, jadi 5 kurang 4, kan ini tambah, pindah jadi kurang. Di A tambah B sama dengan 5 kurang 4 itu 1. Ini kita simpan karena akan kita pakai selanjutnya. Nah, kemudian kita ke titik berikutnya. Negatif 1,1 berarti F minus 1 sama dengan pakai bentuk umum tadi. Jadi A dikali X kuadrat, X-nya itu negatif 1, kuadrat tambah B kali X, X itu negatif 1 tambah C. Jadi F minus 1 itu yang ini. Jadi minus 1 pangkat 2, 1 kali A, jadi A. B kali minus 1 jadi minus B, tambah C. C itu sudah kita tahu bahwa C itu sama dengan 4, jadi kita langsung saja gantikan. Kurang B tambah 4. Jadi kita pindah ruas, itu pindah di sini, nah ini tambah, dipindah ruas jadi kurang. Di 1 kurang minus 1 kurang 4 sama dengan A kurang B. Nah, ini selanjutnya pindah di sini karena sudah tidak cukup ke bawah, di sebelah saja. Jadi ini kita tuliskan A kurang B sama dengan negatif 1 kurang 4 itu negatif 5. Jadi kita peroleh A tambah B sama dengan 1. Ini C sudah fix sama dengan 4. A tambah B sama dengan 1. A kurang B sama dengan negatif 5. Jadi kalau adik-adik ingat pelajaran kelas 8, kita akan menggunakan bisa saja dengan metode substitusi, bisa juga dengan metode eliminasi. Nah, kita akan mencari A dan B. Karena ini sudah sama koefisiennya, bisa kurang, bisa tambah, kita tambahkan saja. Jadi A tambah A itu, A tambah A menjadi 2A. Kemudian positif B tambah negatif B itu jadi 0. 1 tambah negatif 5 menjadi, tulis saja 1 tambah negatif 5 jadi 2A sama dengan 1 kurang 5. 1 kurang 5 ini negatif 4. Jadi A sama dengan negatif 4 bagi 2. Ini 2 kali A. Jadi
dipindah ruas menjadi bahagi ini. Jadi negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Jadi A sama dengan negatif 2. A sama dengan negatif 2. Ini kita sudah peroleh A-nya berapa, tinggal B. Jadi kita boleh ambil ini atau ini, terserah. Kita ambil yang A tambah B sama dengan 1 saja. Diketahui A tambah B sama dengan 1, jadi sudah diperoleh A sama dengan negatif 2. Jadi ini diganti negatif 2 tambah B sama dengan 1. Jadi ini negatif 2 dipindah ruas. Jadi tersisa B sama dengan 1. Ini pindah ruas jadi tambah 2 sama dengan 3. Berarti B sama dengan 3. Mungkin kalau bingung bisa diulang-ulang lagi, atau kalau ada pertanyaan bisa ditanya. Jadi kita peroleh A sama dengan negatif 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4. Jadi kita sudah peroleh A sama dengan negatif 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4. Dan kita tahu bahwa bentuk umumnya adalah seperti ini, sehingga kita cukup masukkan saja A, B, dan C-nya dengan nilai yang sudah kita peroleh. Jadi kesimpulannya, fungsi kuadrat dari kurva ini atau dari gambar ini adalah fx sama dengan A itu minus 2, x pangkat 2, tambah B itu 3, 3x, tambah 4. Nah, oke, selesai. Selanjutnya, misalkan ini soal berikutnya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu x pada titik koordinat negatif 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu y pada koordinat 0,3. Nah, ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Kita punya 3 titik ini, jadi kita akan mencarinya. Jadi kita tahu bahwa f di sini f minus 2 itu sama dengan 0. Kemudian f3 sama dengan 0. Kemudian yang ini f0 sama dengan 3. Nah, kita akan cari A, B, C. Jadi, mulai dari sini sama dengan A dikali x pangkat 2. X pangkat 2, x-nya itu negatif 2. Jadi, ini kemudian tambah B kali x. Jadi kan fx ini sama dengan x pangkat 2 tambah bx tambah c. Jadi berdasarkan bentuk umumnya, ini minus 2 tambah c. Ini sama dengan 0. Oh, nanti saja di bawah sini. Ini 0, ini 0. Karena ini 0, titik ini. Negatif 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 4 kali A, 4A. Kemudian ini dikali jadi minus 2B tambah C. Ya. Selanjutnya, F3 sama dengan A pangkat A dikali 3 pangkat 2 tambah B kali 3 tambah C. F3 itu 0. Kemudian 3 pangkat 2, 9. 9A tambah 3B tambah C. Selanjutnya, yang ketiga ini F0. Jadi A kali 0 pangkat 2 tambah B kali 0. B kali 0 tambah C. Ini
3, ini 0, 0 tambah C. Jadi C sama dengan 3. C sama dengan 3 berarti kita juga bisa tuliskan di sini karena C ini sudah diketahui 4A kurang 2B sama dengan tambah 3 sama dengan 0. Kemudian ini 9A tambah 3B tambah C ini 3 sama dengan 0. Oke, jadi kita sudah peroleh sebelumnya C sama dengan 3, kemudian ini. Nah, ini kita bisa tuliskan ini 3-nya pindah ruas, jadi 4A kurang 2B sama dengan negatif 3. Yang ini juga 9A tambah 3B sama dengan negatif 3. Nah, kita akan menggunakan metode eliminasi. Kita harus samakan koefisiennya. Jadi kita akan kalikan, bisa A, kita samakan koefisiennya. Kalau yang kali ini kita akan samakan koefisiennya B. Jadi ini 2 dan 3, jadi ini kita kalikan 3, ini kita kalikan 2. Jadi 2 kali 3, 6, ini 2 kali 3, 6. Jadi 4A kali 3 jadi 12A. Kemudian negatif 2B kali 3 jadi negatif 6B. Kemudian ini sama dengan negatif 3 kali 3 itu negatif 9. Sorry, 9-nya kecil. 9A kali 2 jadi 18A. 3B dikali 2 jadi tambah 6B. Sama dengan negatif 3 kali 2 itu negatif 6. Nah, kita akan eliminasi jadi ini tambah. Karena ini negatif, ini positif, kita tambahkan supaya dia 0. Oke. Jadi 12A tambah 18A itu menjadi, kita tulis saja, 12A tambah 18A. Ini sama-sama 6, ini negatif, ini positif, jadi negatif 6 tambah 6 itu 0. Jadi kita coret saja. Negatif 9 ditambah negatif 6. Nah, ini menjadi 30A sama dengan ini negatif 9 tambah negatif 6 jadi negatif 15. Di A sama dengan negatif 15 per 30 sama dengan A sama dengan negatif 1 per 2. Oke. Nah, itu sudah kita peroleh. C sudah kita peroleh, tinggal B. Untuk mendapatkan B, kita bisa ambil yang ini, atau bisa kita ambil yang ini. Jadi, kita ambil saja yang atas. Hasilnya akan sama. Jadi, 4A kurang 2B sama dengan negatif 3. A sudah kita peroleh negatif 1/2, jadi 4 dikali A itu kita ganti dengan ini. 1/2 kurang 2B sama dengan negatif 3, jadi dikali jadi negatif 2 kurang 2B sama dengan negatif 3. Jadi negatif 2B ini kita pindah ruas, negatif pindah menjadi tambah. Negatif 3 tambah 2. Jadi negatif 2B sama dengan negatif 1. Jadi hasilnya adalah B itu adalah negatif 1 per negatif 2. Jadi sama dengan B sama dengan 1/2. Oke.
Jadi kita peroleh A, B, C. Sehingga hasilnya adalah, kita tulis di tengah saja, fx sama dengan A itu negatif 1/2 x pangkat 2 tambah 1/2 x ditambah 3. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya misalkan kita hanya mengetahui 2 titik. Dari tadi kita punya soal yang diketahui 3 titik. Ini hanya 2 titik, tapi yang satu ini adalah titik optimum. Jadi pada bagian sebelumnya kita sudah belajar apa itu titik optimum, bagaimana mencarinya. Nah, ini yang sebelumnya kita sudah tahu bahwa titik optimum dapat dicari dengan ini. Jadi kalau kita punya fungsi kuadratnya seperti ini, maka bagian x-nya atau sumbu simetri ini bisa dicari dengan ini, kemudian bagian nilai optimum atau bagian y-nya itu bisa dicari dengan ini. Jadi titiknya adalah ini. Nah, dengan informasi ini kita bisa gunakan untuk mencari fungsi kuadratnya. Oke, jadi kita ketahui ada titik 0,1, jadi seperti biasa kita tuliskan, berarti ini bagian x, ini fx. Jadi ini f0 sama dengan 1, jadi kita bisa tuliskan f0 sama dengan a kali 0 pangkat 2 tambah b kali 0 tambah c. Jadi f0 itu sama dengan 1. Kemudian ini dikali 0, ini dikali 0, jadi c sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita akan cari, ini kan diketahui titik optimumnya adalah itu, jadi kita tahu bahwa f negatif 1 sama dengan 3. Ini f minus 1 sama dengan a dikali negatif 1 kuadrat tambah b kali negatif 1 tambah c. C itu kita sudah tahu bahwa itu 1. Ini f minus 1 itu 3. Jadi 3 sama dengan ini minus 1 pangkat 2, 1 kali a. B kali minus 1 itu minus b. C itu 1 tambah 1. Oke. Jadi kita bisa tulis ini 1 ini kita pindah ruas, ini tambah, pindah ruas jadi kurang, jadi 3 kurang 1 sama dengan a kurang b. Kita bisa tukar, di a kurang b sama dengan 3 kurang 1, 2. Nah, sampai di sini tidak ada titik lain lagi, jadi kita tidak bisa mencari A dan B sama dengan sebelum-sebelumnya. Yang bisa kita buat di sini adalah kita punya informasi bahwa titik ini adalah titik optimum. Jadi kita akan menggunakan rumus titik optimum seperti ini. Kita ambil ini saja bagian x-nya. Jadi kan x-nya itu negatif 1. Jadi kan berarti kan x sama dengan
negatif B per 2A. Dari sini sebenarnya kita tahu bahwa A sama dengan, ini minus B pindah ruas jadi 2 tambah B. Jadi dari sini itu negatif 1 X-nya ini, X ini negatif 1 sama dengan negatif B. A ini kita pakai yang ini. 2 kali A. A itu 2 tambah B. Ini sama dengan selanjutnya di atas saja. Jadi ini negatif 1 sama dengan negatif B per 2 kali 2, 4. 2 kali B, 2B. Nah, ini kita pindah akhirnya jadi negatif 1 kali ini. Ini karena ini per, kita pindah ruas jadi kali minus B. Ini dikali, ini di sini minus dan minus, jadi kita coret saja minusnya. Kiri dan kanan sama-sama minus. Jadi ini 1 kali 4 tambah 2B, jadi sama dengan 4 tambah 2B sama dengan 4. Ini pindah ruas. Ini pindah ruas, jadi B kurang 2B. Ini sama dengan minus B sama dengan 4. Itu sama dengan B sama dengan minus 4. Jadi kita peroleh B minus 4 berarti A itu sama dengan cek. Jadi kita sudah peroleh ini jadi B itu negatif 4, C itu 1, jadi kita cari A-nya. Jadi A kurang B itu minus 4 sama dengan 2. A sama dengan, A ditambah ini jadi tambah 4 sama dengan 2, jadi A sama dengan 4 pindah ruas, jadi kurang. A sama dengan negatif 2. Jadi sudah dapat A, B, C. Jadi F X sama dengan A itu negatif 2, X pangkat 2. Jadi ini minus, jadi kurang 4X tambah 1. Oke. Nah, sekali lagi kalau ada pertanyaan, tanya. Ini adalah soal latihan, silakan dikerjakan. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat ini 2, negatif 10 dan memotong sumbu X pada titik 4,0 dan negatif 3,0.